Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Masih bersama saya Khairul Ihsan Febrianto atau Ihsan, Kepala SD Islam Bintang Nusantara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama kembali, yaitu meninjau diklat hari ke-6 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021. Dan ini masih tanggal 1 Juni ya Bapak Ibu. Jadi sudah bisa kita tinjau, kita langsung masuk saja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang mengalami kesulitan masuk atau lupa alamatnya atau gimana, Bapak Ibu di kolom deskripsi itu saya tuliskan linknya. Nah, ini sebenarnya alamatnya ya. SIM e-learning PSP SIM PKB. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi agar Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini dengan cara memasukkan akun Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja ke diklatku Bapak Ibu. Di hari ke-6 ini tanggal 2 Juni karena tanggal 1-nya itu tanggal merah Bapak Ibu. Dan di sini progresnya sudah 60%. Kalau belum dikerjakan tugas-tugasnya itu masih 0% ya Bapak Ibu. Karena ini sebagian tugas-tugas yang bisa saya kerjakan di hari ini. Jadi mencicil sambil belajar gitu Bapak Ibu. Nah, apa saja sih yang ada di hari ke-6 ini? Masih seperti yang hari-hari sebelumnya Bapak Ibu. Di poin yang pertama yaitu tentang elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Nah, di sini dituliskan available from. Nah, jadi ini akan muncul linknya nanti di tanggal 2 Juni di jam 7.30. Itu sudah masuk, linknya sudah muncul dan kita akan diarahkan ke Google Meet untuk diberikan pemahaman oleh pematerinya Bapak Ibu. Dan selanjutnya di aktivitas asinkronus, kalau di awal tadi kegiatan sinkronus dan kegiatan yang kedua ini yaitu asinkronus tentang perangkat ajar dan asesmen. Nah, perangkat ajar ini meliputi mulai dari diri, eksplorasi pemahaman, demonstrasi kontekstual ini untuk mengupload tugasnya, dan di sini diakhiri dengan refleksi terbimbing. Sedangkan di assessment itu dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi kontekstual. Langsung saja kita cek di perangkat ajar mulai dari diri. Ini saya sudah checklist Bapak Ibu. Sini modul ya. Ada modulnya. Oh, bukan. Sorry Bapak Ibu. Modulnya di halaman selanjutnya. Dan di sini ada 2 tahap atau 2 langkah, 2 halaman gitu Bapak Ibu. Ada instruksinya masing-masing halaman. Yang pertama, di halaman yang pertama ini bisa kita lihat di sini nih. Apa saja komponen dalam modul ajar atau rencana pembelajaran dalam kurung RPP yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Lalu yang kedua, apa tantangan yang Bapak Ibu rasakan dalam membuat RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, bisa diisikan di notes atau catatannya. Di sini jika ada pertanyaan nanti di question. Jadi untuk mengisi jawaban dari pertanyaan ini dituliskan di sini Bapak Ibu di notes atau catatan. Nah, di sini ya. Kalau sudah nanti di-save gitu. Dan selanjutnya yang nomor 2 atau halaman kedua ini ada juga soal apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mendampingi guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bapak Ibu. Lalu yang kedua, apa cara kunci atau apa cara-cara kunci beserta tips dalam mendampingi guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses tersebut ideal dan pengalaman Bapak Ibu tersebut ya Bapak Ibu. Jadi dituliskan di sini di notes ya Bapak Ibu. Ini udah beberapa menuliskan termasuk saya juga sudah menulis. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke hari ke-6 ini. Setelah mulai dari diri, kita klik yang eksplorasi Bapak Ibu. Di sini di eksplorasi ini
ada beberapa tahapan atau halaman yang terdiri dari 5 halaman. Yang masing-masing halaman itu terdapat instruksi ataupun juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Oke, ini juga bisa kita isi di notes atau kalau ada question atau pertanyaan bisa ditulis di sini. Lalu yang kedua, di sini ada modul Bapak Ibu. Nah, modul ajar ini, modul-modul yang telah disiapkan ini kita baca hingga selesai karena nanti akan ada soal-soal terkait dengan modul ini Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Oke. Sudah saya baca bolak-balik dari tadi. Oke, dan selanjutnya ini ada notes dan question juga. Di sini bisa kita tulis sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Jika pertanyaan di kolom question, jika pernyataan ataupun jawaban itu di notes ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga ini ada sebuah paparan yang menjelaskan bahwa komponen modul ajar terdiri dari tiga poin. Yang pertama, informasi umum, informasi inti, dan lampiran. Yang mana di informasi umum ini terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, sarana dan prasarana, model pembelajaran yang digunakan. Lalu di kompetensi inti ada tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, gaya dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Lalu yang ketiga di lampiran ada bacaan-bacaan guru dan peserta didik dan daftar pustaka Bapak Ibu. Jadi di salah satu tugas nanti akan ada tugas kelompok untuk membuat modul ajar Bapak Ibu. Jadi ini komponen-komponennya. Oke? Nah, di sini ada juga pertanyaan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah komponen-komponen modul ajar ini dapat ditambah gitu? Dan yang kedua, apakah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan modul ajar ini? Nah, ini bisa kita jawab di notes atau catatan sini. Jika ada pertanyaan, di sini bisa diisi ya pertanyaannya untuk tutor atau untuk diskusi. Dan untuk yang halaman keempat, kita juga dihadapkan dengan modul ajar. Oke. Dan di sini kalau tulis note-nya ini note atau question-nya ini tidak muncul ya diklik ini Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut halaman kelima. Setelah membaca materi di dalam bacaan ini, mari kita menjawab kedua pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa saja kriteria dalam menyusun modul ajar? Nah, ada kriterianya. Lalu yang kedua, sebutkan 6 tahapan dari prosedur penyusunan modul ajar menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Silahkan tulis jawaban Bapak Ibu di kolom notes yang ada di bagian Your Notes and Questions. Nah, di sini. Jawabannya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah dijawab oleh beberapa orang termasuk saya. Oke, jadi itu poin di eksplorasi pemahaman. Kita lanjut ke poin selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, di sini ada sebuah instruksi untuk kita, yang mana tantangan pertama, berarti ada tantangan kedua. Oh iya, ada tantangan kedua ini Bapak Ibu. Ada dua tantangan untuk kita. Yang pertama, membuat satu modul ajar dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, keterangannya terdiri dari satu atau beberapa tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan prinsip penyusunan modul ajar. Yang ketiga, terdapat seluruh komponen dari modul ajar. Yang keempat, modul ajar yang dibuat sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ampuh. Itu tantangan yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, yaitu tantangannya melakukan peer review dari hasil modul ajar yang dibuat satu peserta lain berdasarkan rubrik modul ajar. Di dalam menjalankan tantangan ini, berikut prosedur pengerjaannya. Nah, ini yang pertama,
Kerjakan modul ajar secara individu menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu paling nyaman. Unggah hasil tugas Bapak Ibu di LMS, review hasil yang dibuat oleh salah satu peserta lain berdasarkan rubrik modul ajar. Nah, Bapak Ibu dapat mengunduh rubriknya di sini. Oke. Nah, jadi rubriknya seperti ini. Ada aspek dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi. Ini poin demonstrasi kontekstual. Dan kita lanjut masih di demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu. Di sini kita diarahkan untuk mengunggah tugas kita di sini. Ketika sudah diklik tadi, kita cari add submission. Nah, setelah diklik tadi, kita diarahkan untuk upload file. Nah, ini kita klik Bapak Ibu dan pilih filenya. Jika sudah ada, kita pilih filenya lalu open. Jadi seperti itu. Jangan lupa diunggah kalau sudah ada filenya. Ini saya silang dulu karena belum saya upload filenya, belum saya kerjakan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu di tanggal 2 Juni ini. Yang terakhir di perangkat ajar yaitu refleksi terbimbing. Nah, di refleksi terbimbing ini kita diarahkan untuk membuat new blog post. Nah, new blog post ini terdiri dari 3 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari dari pengalaman membuat modul ajar? Apa tantangan yang Anda rasakan dalam membuat modul ajar? Lalu yang terakhir, apa yang bisa Bapak Ibu bantu atau lakukan agar guru-guru di sekolah dapat membuat modul ajar? Hubungkan dengan pengalaman yang Anda tulis dimulai dari diri. Oke, jadi itu. Itu yang terakhir di modul ajar Bapak Ibu atau perangkat ajar. Nah, kita masuk ke asesmen yang dimulai dari diri. Oke, saya sudah checklist hijau, sudah mengerjakan. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat new blog post. Nah, jadi instruksinya ini bisa kita cermati ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ceritakan salah satu pengalaman Bapak Ibu di mana Bapak Ibu melakukan asesmen formatif yang berpihak pada murid. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk selanjutnya, apakah Bapak Ibu melakukan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mendampingi guru membuat asesmen pembelajaran? Lalu yang terakhir, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian Bapak Ibu dalam mendampingi penyusunan asesmen pembelajaran? Nah, jadi ini kita bisa tulis judulnya sesuai dengan ini ya, di halaman ini ya Bapak Ibu. Mulai dari diri, boleh juga, atau tugas mandiri juga boleh. Dan bisa ditulis di sini atau dibuat di PDF yang diupload di sini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah ini diklik kalau ada PDF-nya. Lalu pilih file dan seterusnya. Jangan lupa di add post. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya Bapak Ibu. Di asesmen ini, poin yang kedua adalah eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep ini ada 3 halaman. 3 halaman. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja kira-kira yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen di kelas? Lalu yang kedua, apa perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Ini bisa ditulis di sini. Nah, your notes ini. Ini baru saya mengerjakan. Oke, kita lanjut ke halaman yang kedua, Bapak Ibu. Ini ada modul. Nah, ini bisa kita baca, diklik ini Bapak Ibu. Klik akan buka halaman baru. Jadi untuk memperbesar modulnya, atau mendownload atau mau di print sekalian,
Nah, oke, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, di sini ada perintahnya nggak sih? Oh, tidak ada. Di sini bisa kita tulis ya, notes atau questionnya. Kita lanjut ke halaman yang ketiga. Ada apa nih? Ada pertanyaan. Apa saja perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif? Nah, di halaman kedua tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, sudah dipaparkan. Nah, di sini bisa kita pahami untuk jawaban di halaman ketiga ini. Di sini sudah disiapkan sebenarnya. Lalu yang kedua, apa saja hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif sehingga sesuai dengan prinsip asesmen. Apa tujuannya? Nah, bisa ditulis di sini di notes. Nah, baru saya juga yang mengerjakan. Oke, kita lanjut. Kalau tadi di eksplorasi konsep, kita beralih ke ruang kolaborasi. Ini belum checklist, saya belum mengerjakan. Nah, di sini ada instruksinya Bapak Ibu. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anggota. Masing-masing kelompok diharapkan terdiri atas kepala sekolah, pengawas atau guru dari jenjang yang sama. Berarti dari jenjang yang sama itu kalau SD, SD semua gitu ya Bapak Ibu. Kalau SMP, SMP semua, dan seterusnya. Silakan mengerjakan dengan kelompok yang sama dengan sesi-sesi sebelumnya. Dalam kurung unit modul capaian pembelajaran dan unit modul perangkat ajar. Nah, yang kedua, sepakati waktu untuk mengerjakan bersama dengan kelompok Anda. Lalu yang ketiga, buka kembali rancangan modul ajar yang telah Bapak Ibu buat pada penugasan unit modul sebelumnya. Lalu yang keempat, bersama dengan kelompok rancanglah asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan fungsi dan penerapan prinsip asesmen. Lalu yang kelima, lengkapi pola modul ajar tersebut dengan instrumen yang akan dipakai dalam asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bapak Ibu dapat melihat contoh modul ajar yang lengkap dengan asesmen formatif dan sumatif dalam folder contoh modul ajar dan asesmen formatif sumatif. Mana foldernya mana ya? Nggak bisa diklik ini. Lalu yang selanjutnya itu unggah modul ajar yang telah dilengkapi dengan asesmen formatif dan sumatifnya ke LMS dalam format PDF. Jadi formatnya PDF Bapak Ibu. Setelah selesai, bersama dengan kelompok Anda, beri komentar pada hasil yang telah dibuat salah satu kelompok lain. Nah, jadi bisa mengomentari dari hasil yang telah dikerjakan kelompok lain Bapak Ibu. Nah, di sini untuk referensi Bapak Ibu dapat mempelajari bahan bacaan berikut. Nah, kita coba cek. Kita buka di tab baru aja ya, biar ini nggak hilang nanti. Untuk bacaan pertama ini terdapat, oh ini contohnya, Bahasa Indonesia, kelas 8, menyunting teks argumentasi. Ini kelas 8 ya, Bahasa Indonesia. Oke, jadi seperti ini. Oke. Oke, ada 20 halaman Bapak Ibu. Kita lanjut di bacaan yang kedua, kita bisa buka di halaman baru. Ini juga bisa di-download ya Bapak Ibu, ada tulisannya di sini di tanda panah ke bawah ini, download ataupun di print langsung. Jika laptop Bapak Ibu terkoneksi dengan printer. Dan ini ada bahan bacaan yang ketiga Bapak Ibu. Jadi ada 3 modul yang telah disediakan untuk referensi kita. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah di sini ada add new topic, add new discussion topic. Nah, topiknya apa? Di sini ini buat diskusi bersama ya Bapak Ibu. Jika sudah nanti bisa di-post atau dilampirkan bahan di advance ini. Kita lanjut
dari ruang kolaborasi kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu refleksi terbimbing. Nah, di refleksi terbimbing ini kita diarahkan untuk membuat new blog post. Ini diklik Bapak Ibu, new blog post. Nah, di sini kita disuguhkan dengan 3 pertanyaan nih Bapak Ibu. Sebutkan 3 dampak yang mungkin terjadi ketika menerapkan asesmen formatif yang berpusat pada siswa menurut Bapak Ibu. Lalu yang kedua, sebutkan 2 hal baru mengenai asesmen formatif dan sumatif yang Bapak Ibu dapatkan sejauh ini. Yang ketiga, sebutkan 1 tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menyusun asesmen formatif dan sumatif pada sesi sebelumnya. Oke. Nah, jadi seperti ini bisa ditulis di sini Bapak Ibu, ini bisa juga disalin nanti untuk bahan diskusi. Nah, di sini kita bisa tulis judul refleksi terbimbing. Oke. Nah, jika sudah ada file yang Bapak Ibu siapkan dari jawaban ini, Bapak Ibu bisa ngupload di sini. Klik. Nah, setelah diklik, pilih file dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini saya silang dulu karena memang saya sudah mengupload atau mengerjakannya Bapak Ibu. Oke. Kita beralih ke poin yang terakhir, yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, di sini ada petunjuk Bapak Ibu, untuk mengingat kembali apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari sesi sebelumnya. Silahkan mengerjakan kuis berikut. Nah, jadi ada kuis 3 pertanyaan nih. Yang pertama, asesmen formatif dapat dilakukan berulang kali sebagai rangkaian mempersiapkan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran, benar atau salah. Nah, yang kedua, sebutkan contoh bentuk asesmen tidak tertulis yang bisa dilakukan. Bagaimana Bapak Ibu dapat menggunakan asesmen tidak tertulis tersebut sebagai portofolio. Nah, lalu yang terakhir, sebutkan 3 contoh umpan balik yang terdiferensiasi berpusat pada siswa dalam kurung untuk tujuan pembelajaran yang sama namun diberikan kepada 3 siswa yang berbeda. Bapak Ibu dapat merujuk pada awalan yang biasa dipakai pada leader of feedback. Nah, jika sudah, Bapak Ibu nanti di sini ada tulisannya add submission ya kalau nggak salah ya. Iya, nanti bisa diupload ini karena saya sudah mengupload. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oke, jadi demikian untuk peninjauan materi yang akan dilaksanakan pada hari ke-6, yaitu tanggal 2 Juni 2021 ini. Tentu saja banyak sekali poin-poin yang di sini harus kita pelajari sebagai kepala sekolah penggerak Bapak Ibu, terutama pada modul-modul ajar yang telah disiapkan. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, dari pemaparan ini tentu saja masih terdapat kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.